Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis unggahan yang syarat kata-kata kasar di akun media sosial miliknya ditujukan ke pihak Teheran. Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan di Iran jika Iran tidak membuka Selat Hormuz bagi semua kapal pada Selasa besok. Pada Minggu 5 April, Trump merilis ultimatum menggunakan platform Truth Social miliknya. Seperti ancaman sebelumnya, Trump menyebut akan membuat Iran seperti neraka jika ultimatumnya untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam kurun waktu 48 jam tidak digubris Teheran. Sejak awal perang, Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz hingga memicu lonjakan harga minyak global dan kekhawatiran terhadap inflasi yang lebih tinggi di seluruh dunia. Menteri Kebudayaan Iran Sayyid Reza Salihi Amiri menepis ancaman terbaru Presiden Donald Trump dan menyebut Trump sebagai sosok yang tidak stabil dan delusional. Sayyid Reza Salihi Amiri menegaskan masyarakat Iran pada umumnya tidak memperhatikan pernyataan Trump karena mereka menilai Trump memiliki kepribadian yang tidak stabil dan sering berperilaku kontradiktif. Menanggapi ultimatum Trump yang akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan di Iran jika Selat Hormuz tetap ditutup, Sayyid Reza Salihi Amiri mengatakan Selat Hormuz terbuka untuk dunia tetapi tertutup untuk musuh-musuh Iran. ترامپ یک شخصیت متزلزل متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشیم. به نظر میرسه که ترامپ به یک پدیده‌ای تبدیل شده است که نه ایرانی‌ها، امریکایی‌ها هم قدرت تحلیلش این شخصیت رو ندارند و راجع به بحث تنگه برای جهانیان باز هست ولی برای دشمنان ایران بسته. Bagaimana pemerintah dan masyarakat Iran menghadapi ultimatum serangan Trump? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor Metro TV di kota Teheran, Iran, Agil Laksmana Putra. Agil, apa tanggapan pemerintah dan juga respons masyarakat Iran terhadap ultimatum baru dari Trump yang meminta Iran segera membuka akses Selat Hormuz? Ya, selamat siang Mbak Zilvia. Hari ini tanggal 6 April 2026 mengenai terkait dengan pernyataan Trump, ancaman Trump terkait untuk pembukaan segera Selat Hormuz, masyarakat Teheran sendiri tetap bersama dengan pemerintah. Jadi sejak tadi malam ke-37 sejak awal kali perang, masyarakat tetap menggelar pawai untuk mendukung segala bentuk keputusan dari pemerintah Iran termasuk dari Angkatan Bersenjata Iran tersendiri. Adapun dari masyarakat terkait tanggapan ancaman Trump sendiri tidak menggubris ancaman tersebut, dan dari pihak Angkatan Bersenjata Iran sendiri terutama dari Korps Garda Revolusi Islam sendiri akan membalas segala ancaman serangan yang datang kepada Iran. Adakah persiapan yang terlihat di permukaan, Agil, ketika Trump mengancam akan menyerang pembangkit listrik, kemudian juga jembatan di Iran kalau Selat Hormuz tidak dibuka sampai Selasa besok? Adakah persiapan yang dilakukan oleh pasukan Garda Revolusi Islam? Ya, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya sendiri merespon segala serangan yang akan dan sudah terjadi akan dibalas berkali-kali lipat dan lebih dahsyat, serta kerugian yang akan ditimbulkan akan berlipat ganda. Jadi sejak awal memang telah mengumumkan pihak Korps Garda Revolusi Islam bahwa setiap serangan terhadap sasaran sipil akan dibalas berkali-kali lipat ke setiap wilayah Amerika Serikat, Zionis dan Zionis Israel di kawasan. Baik.
Agil, seminggu terakhir serangan dari kedua belah pihak ini semakin intensif ya. Banyak sekali universitas, sedikitnya kami mencatat ada sekitar 30 universitas yang menjadi target serangan dari Amerika Serikat dan Zionis Israel. Kemudian juga serangan terhadap fasilitas kesehatan, sedikitnya ada 20 fasilitas kesehatan yang diserang oleh Amerika maupun Israel. Bagaimana dampaknya? Ya, per hari ini, tanggal 6 April 2026, sekitar pukul 3.30 dini hari, sebuah universitas juga menjadi target serangan dari rezim Amerika Serikat dan Zionis Israel, yaitu Sharif University of Technology. Dan sebuah masjid serta SPBU di sekitar kampus juga terkena imbas dari serangan. Dan beberapa lokasi tempat tinggal juga beberapa hari terakhir juga banyak menjadi sasaran serangan dari Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel. Begitupun sekitar pukul 4.26 subuh dini tadi berkenaan dengan azan subuh, suara jet tempur juga beberapa suara ledakan di selatan dan barat kota Teheran juga terdengar. Seperti itu, Mbak. Mhm. Jadi dengan semakin banyaknya serangan terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan juga rumah-rumah warga sipil ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran untuk melindungi warganya? Apakah ada imbauan khususnya kepada mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas belajar mengajar terlebih dahulu atau bagaimana? Ya, terkait aktivitas pendidikan, terutama di aktivitas belajar mengajar, per kemarin tanggal 5 April 2026 sudah mulai diberlakukan pembelajaran dalam rawan hingga saat ini seperti itu. Mhm. Agil, mohon maaf karena tadi agak terputus-putus, boleh diulangi lagi jawabannya terkait dengan apakah ada imbauan terhadap mahasiswa untuk belajar, bagaimana aktivitas belajar mengajar mereka? Ya. Ya, himbauan terakhir per tanggal 5 April 2026 kemarin, semua aktivitas kegiatan belajar mengajar itu dialihkan ke daring, Mbak Zilvia. Jadi dialihkan ke pembelajaran dalam jaringan online seperti itu. Jadi belum ada informasi lebih lanjut kapan pembelajaran tatap muka akan segera dimulai. Sepertinya dalam waktu dekat tidak akan dimulai karena mengingat kondisi keamanan yang semakin rawan. Mhm. Baik, terakhir kalau begitu Agil, ini satu hal yang terkait dengan jatuhnya jet tempur Amerika Serikat di Iran. Kami mencatat sedikitnya sejak agresi dimulai pada 28 Februari sudah 7 jet tempur Amerika Serikat yang ditembak jatuh oleh Iran. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana media Iran menarasikan keberhasilan ini dan juga bagaimana respons masyarakat Iran terhadap pemberitaan tentang keberhasilan ini. Baik Iran maupun dari pemerintah Iran menanggapi dari kejadian ini sebagai kemenangan telak dan juga kekalahan bagi pihak musuh, terutama bagi pihak Amerika Serikat yang sebelumnya mengklaim bahwasannya sistem pertahanan udara di Iran sudah mulai melemah, bahkan sudah tidak aktif. Itu menepis kejadian ini menepis anggapan dari Trump tersendiri bahwasannya jatuhnya pesawat tempur Amerika Serikat yang ditembak oleh sistem pertahanan udara Iran, ternyata sistem pertahanan udara Iran hingga saat ini masih aktif dan masih bisa menahan setiap serangan yang dilancarkan oleh musuh. Begitupun juga dari masyarakat sekitar ketika mendengar keberhasilan pihak angkatan bersenjata Iran menembak jatuh menembak jatuh dari pesawat tersebut, mereka sorak bergembira. Jadi ketika malam hari mereka merayakan kemenangan tersebut dan terus melakukan pawai seperti itu. Mhm. Baik, kalau begitu. Agil Laksmana Putra, terima kasih atas laporan terkini Anda dari Teheran, Iran.